Perguruan tinggi adalah sumber daya manusia yang nanti akan mencetak para peneliti, teknisi, pendukung, ataupun wiraswastawan muda. Dan khususnya lembaga-lembaga pelatihan akan membuat mereka menjadi lebih ahli di dalam mengelola atau menggunakan drone-nya. Namun di samping itu, kompetisi inovasi drone nasional ataupun kontes robot terbang Indonesia itu akan membuat mereka menjadi lebih fokus. Jadi kreativitas itu bagus dalam dunia pengembangan drone. Namun kreativitas dibatasi oleh regulasi karena tidak ada satupun startup ataupun bisnis baru yang dibuka bila tidak sesuai regulasi. Mereka nggak akan kemana-mana. Jadi perguruan tinggi dan lembaga pelatihan itu merupakan tempat di mana orang berlatih untuk mendapatkan teori, mendapatkan pengetahuan, riset, dan juga mendapatkan knowledge mengenai skill penggunaan pesawat. Namun mereka mendapat kesempatan juga untuk mengetahui regulasi aturan. Sahabat Inti, kembali lagi di Inti Media bersama saya Nur Nadia Istamia. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi drone. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber spesial, yaitu Bapak Sarki selaku Koordinator Kontes Inovasi Drone Nasional Indonesia 2025. Baik Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Pak, kira-kira apa nih Pak potensi ekonomi jangka panjang dari drone untuk sektor logistik, pertanian, dan infrastruktur? Oke, terima kasih. Saya Marsma TNI Penawan Agung Sasongko Jati. Kebetulan saya menjadi koordinator kompetisi inovasi drone nasional. Dan apa yang keuntungan menggunakan drone? Bidang logistik sudah jelas. Untuk kondisi saat terakhir ini, untuk logistik mengantar barang dari satu tempat ke tempat lain, di tempat-tempat yang tidak terjangkau atau tidak menguntungkan secara ekonomi kalau menggunakan pesawat yang berawak, maka drone bisa mengurangi beban biaya sebanyak 50%. Ya, Pak. Untuk pertanian lebih banyak lagi karena penggunaan drone itu bisa membuat efisiensi yang lebih tinggi, sekitar 50% juga, di mana kalau penggunaan tenaga manusia atau model mekanisasi lainnya itu masih terhambat dengan bentang alam, tapi drone dalam bidang spraying ataupun penyebaran pupuk, bibit, ataupun seeding itu membuat efisiensi lebih besar 50%. Dan untuk infrastruktur banyak kegiatan yang dilaksanakan di tempat-tempat yang sulit secara geografis, maka drone bisa digunakan untuk mengangkut barang, bisa mengangkut bahan, bahkan mengangkut dukungan logistik karena banyak infrastruktur yang dibuat di daerah-daerah yang sulit. Jadi drone betul-betul merupakan game changer ya, sehingga membuat efisiensi daripada pengantaran logistik, transportasi, kemudian pertanian, dan juga untuk pembangunan infrastruktur, dan khususnya juga terutama untuk penanggulangan bencana, itu sudah bisa mengurangi sampai 50%, sangat efisien. Kira-kira nih Pak, bagaimana Bapak menilai peluang drone lokal yang saat ini masih berkembang? Drone lokal itu masalah yang terbesar adalah kita sudah ketinggalan dari negara lain untuk membuat sistem-sistem pendukung seperti spare, suku cadang. Namun dalam desainnya kita masih bisa memegang atau mengembangkan karena pada prakteknya banyak drone dari luar yang belum cocok untuk digunakan di daerah tropis. Drone buatan Eropa, buatan Cina, buatan itu kebanyakan didesain di daerah subtropis yang relatif lebih kering ya. Yang di daerah subtropis banyak masalah hujan, masalah kelembapan, masalah cuaca, itu membuat kita berpotensi bisa mengembangkan drone-drone yang memang cocok untuk negara seperti kita. Jadi peluang kita besar sebagai negara kepulauan yang jelas lebih butuh drone daripada negara-negara lain. Indonesia sangat berpotensi besar untuk mengembangkan industri drone dalam negeri, baik untuk pertahanan dan untuk sipil. Oke Bapak, bagaimana sih industri drone ini bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan untuk menyiapkan talenta lokal? Perguruan tinggi adalah sumber daya manusia yang nanti akan mencetak para peneliti, teknisi, pendukung, ataupun wiraswastawan muda. Dan khususnya lembaga-lembaga pelatihan akan membuat mereka menjadi lebih ahli di dalam mengelola atau menggunakan drone-nya. Namun di samping itu, kompetisi inovasi drone nasional ataupun kontes robot terbang Indonesia itu akan membuat mereka menjadi lebih fokus. Jadi
tidak kreativitas itu bagus dalam dunia pengembangan drone. Namun kreativitas dibatasi oleh regulasi karena tidak ada satupun startup ataupun bisnis baru yang dibuka bila tidak sesuai regulasi. Mereka nggak akan kemana-mana. Jadi perguruan tinggi dan lembaga pelatihan itu merupakan tempat di mana orang berlatih untuk mendapatkan teori, mendapatkan pengetahuan, riset dan juga mendapatkan knowledge mengenai skill penggunaan pesawat. Namun mereka mendapat kesempatan juga untuk mengetahui regulasi aturan agar mereka bisa catch up dengan dunia penerbangan. Karena tanpa itu tidak ada bisnis di dunia penerbangan yang bisa jalan tanpa sesuai regulasi. Maka industri perguruan tinggi dan lembaga pelatihan itu harus bersinergi, berkolaborasi. Lomba seperti kompetisi Indonesia Drone Nasional dan KRTI adalah lomba-lomba yang membuat semua ini bisa bertemu dalam satu wadah dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang ahli di masa depan. Keren banget ya Pak penyampaiannya hari ini. Oke Bapak, terima kasih banyak atas penyampaiannya hari ini. Untuk sahabat Inti, terima kasih telah menyaksikan sesi forum kali ini. Nantikan topik-topik selanjutnya tentunya dengan isu yang hangat dan aktual bersama saya Nur Nadia Islamiyah hanya di Inti Media.